M. Oh iya kan berbeza guys. Sapu dieja menjadi S-A-S-A-P-U-P. Sapu. Mari dieja menjadi M-A-M-A, R-I-R-I. Mari. Walaupun Indonesia dan Malaysia memiliki ejaan ayat yang berbeda, yang penting kita masih bisa sama-sama paham satu sama lain. Guys. Assalamualaikum sampurasun kumaha daman good people, sareng wilujeng sumping ke channel Abdi. Saya Biditi dari Borneo Sabah akan menemani kawan-kawan semua di dalam episode reaction kali ini. Terima kasih buat semua yang hadir dan menonton. Moga-moga kawan-kawan semua berada di dalam keadaan yang sehat, selalu dimurahkan rezeki, dipermudahkan segala urusan dunia dan akhirat, dan sentiasa diberikan rezeki yang melimpah ruah. Amin ya rabbal alamin. Guys, hari ini kita akan buat sebuah reactions video daripada channel ML Studios lagi. Dan judul daripada video ini pula adalah kenapa sebutan abjad Indonesia berbeza dengan Malaysia. Itu judul daripada video yang akan kita buat reactions hari ini good people. Jadi buat kawan-kawan semua, link asli daripada video yang saya react ini akan saya letak di ruang description box di bawah. Buat kawan-kawan pertimbangkan simak dan subscribe channel ini. Ojo lali juga di subscribe channelku good people. Dan tanpa buang-buang waktu, mengapa guys? Abjad di dalam bahasa Indonesia itu sangat jauh berbeda dengan yang ada di Malaysia. Kita akan tahu di dalam isi kandungan video ini. Sambil itu moga-moga video ini dapat memberikan saya sedikit info dan pelajaran tentang abjad-abjad yang ada di Indonesia. Tanpa buang-buang waktu guys, let's go. 1, 2. Yo, kumaha damang, salam silaturahmi good people. Ojo lali di subscribe yo channelku. A B C D E F G H I J K L M N O P berbeda guys kan? R S T U V W X Y Z. Teman-teman tahu tidak? Sebenarnya setiap negara memiliki perbedaan dalam pengucapan alfabet. Dalam bahasa Malaysia, yang saya tahu pengucapan alfabetnya mengikuti seperti bahasa Inggris. Berbeda dengan bahasa Malaysia, bahasa Indonesia memiliki pengucapan alfabet yang saya rasa teman-teman Malaysia asing mendengarnya. Bahkan dalam bahasa, kita ini bisa saling memahami satu sama lain. Baik Indonesia maupun Malaysia, kita bisa saling paham. Pengucapan alfabet dalam bahasa Indonesia dipengaruhi oleh pengucapan alfabet dalam bahasa Belanda. Walaupun begitu, tetap ada perubahan sepanjang dan setelah kolonialisme Belanda di Indonesia. Ada 6 alfabet dalam bahasa Indonesia yang berbeda dengan bahasa Belanda. Ada 6 alfabet. Misalnya untuk alfabet C atau C dalam bahasa Belanda disebut C. Alfabet G atau G dalam bahasa Belanda disebut G. Alfabet J atau J dalam bahasa Belanda disebut Y. Alfabet Q dalam bahasa Belanda disebut Q. Alfabet X dalam bahasa Belanda disebut X. Alfabet Y atau Y dalam bahasa Belanda disebut A. Alfabet guys, bahasa Indonesia terdiri dari 26 huruf, yaitu 5 huruf vokal A, I, U, E, O, dan 21 huruf konsonan. Alfabet dalam bahasa Indonesia memiliki fonem yang lebih stabil dalam pengucapannya. Fonem adalah bunyi bahasa yang berbeda atau mirip kedengarannya. Sebagai contoh, ayat cagar dengan cakar, atau pola dengan bola, atau beras dengan ada nampakkan perbedaan. Ayat tersebut macam sama didengar tapi memiliki makna yang berbeda. Karena perbedaan dalam pengucapan abjad ini juga berpengaruh dalam perbedaan mengeja suatu kata atau ayat. Pengejaan dalam bahasa Indonesia, saya yakin ini juga asing di telinga teman-teman Malaysia. Pengejaan dalam bahasa Indonesia seperti ini. Contohnya, ayam menjadi ayam. Kan berbeza guys. Sapu dieja menjadi S-A-S-A-P-U-P. Sapu. Mari dieja menjadi M-A-M-A, R-I-R-I. Mari. Walaupun Indonesia dan Malaysia memiliki ejaan ayat yang berbeda, yang penting kita masih bisa sama-sama paham satu sama lainnya. Karena sesungguhnya komunikasi ini akan jadi bila mana satu orang dengan orang yang lainnya akan bisa saling paham. Sekian dan terima kasih. Betul guys, oke mantap. Ini yang saya suka tentang ML Studios nih guys, selalu memberikan edukasi yang mantap gitu untuk kita. Jadi
Guys, itulah perbedaan antara abjad ABC yang ada di Indonesia dan juga di Malaysia, guys. Mungkin karena Indonesia itu dulu dijajah oleh Belanda, jadi ada sedikit pengaruh kalau ABC dia kan, ABC gitu, dia punya abjad lah, huruf abjad tuh kan ada sedikit berpengaruh kepada Belanda. Dan kalau di Malaysia pula kan kolonial British yang pernah dijajah British, jadi oleh itu dia punya abjad nih lebih kepada British, dia punya cara abjad itu dibacakan. Dan dari cara mengeja juga cukup jauh berbeda, guys. Itu sesuatu yang saya perasan. Dan seperti di dalam video ini yang apa yang kita mau ini bukan membandingkan bahasa Indonesia dan Malaysia, tetapi adalah di mana kemahiran bertutur itu. Kalau kita bisa belajar banyak bahasa, kemahiran bertutur itu memudahkan kita untuk menyatakan apa yang kita inginkan, dan itu memudahkan kita untuk mengucapkan sesuatu yang kita inginkan. Itulah kegunaan bahasa di dalam dunia ini, guys. Dan kegunaan bahasa itu untuk mewujudkan keinginan kita, guys. Jadi saya rasa tidak salah untuk mempelajari bahasa selain daripada bahasa native kita, bahasa yang kita biasa pakai. Kita belajar bahasa asing seperti ini, kita belajar bahasa Indonesia, mengetahui dia punya asas-asas begitu agar memudahkan kita untuk mempelajari gitu, guys. Jadi itu kalau menurut pendapat saya. Kalau menurut kawan-kawan pula bagaimana? Silakan komen di ruang komentar di bawah. Apa pendapat kalian dengan abjad ini? Apakah bagi kalian semua, bagi kawan-kawan semua, huruf abjad di Indonesia itu lebih mudah dipelajari atau yang di Malaysia lebih mudah dipelajari? Gimana, guys? Silahkan komen di ruang komentar di bawah, guys. Jadi sampai di sini saja video saya pada kali ini. Semoga video ini menghibur dan mampu mengisi masa lapang kalian. Yang paling penting bisa memberi info, guys. Oke? Jadi sampai di sini saja. Kita akan jumpa lagi di video yang akan datang. Terima kasih kerana menonton. Salam santun, damai, dan salam silaturahmi, good people. Assalamualaikum, salam Nusantara. Yo teman-teman, ojo lali di subscribe yo channelku.